tahun pembelajaran di SMA. Jadi 3,5 tahun saya di SMA, dan saya melihat ada pertumbuhan rohani, ada pengenalan lebih banyak tentang pelajaran firman Tuhan. Yang dulunya saya hanya belajar firman Tuhan itu kalau sudah tanggal 3 Desember. Ya, tanggal 23 Desember saya baru baca Alkitab. Itu pun hanya 1 ayat 1 tahun. Dan itu pun nanti untuk diliturgikan di depan di hari Natal itu. Dan setelah itu lupa lagi ayatnya. Tapi setelah saya dibentuk di Selamat, saya bisa menyelesaikan membaca Alkitab selama di sekolah selama 3,5 tahun itu. Selesai, saya buat satu buku itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, lembaga ini didirikan adalah untuk membentuk karakter kita untuk hari esok kita. Tapi di dalam proses pembentukan ini, saudara, sering kita menghadapi suatu krisis, ya, krisis di dalam kehidupan kita. Itu makanya saya berikan judul renungan kita pada hari Sabat ini, krisis global sedang menuju puncaknya. Kira-kira kenapa Pak Nenggolan menyampaikan judul ini? Saya berikan statement dulu kepada kita yang pertama. Dikatakan di dalam peristiwa akhir zaman halaman 1, masa sekarang adalah saat yang paling menarik bagi sebuah hidup. Kenapa? Para penguasa, negarawan, orang yang duduk jabatan kepercayaan dan wewenang cendekiawan. Salah lagi ya. Cendekiawan dan segala lapisan. Perhatikan statement ini. Semuanya memusatkan perhatian kepada peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar kita. Terima kasih sudah responnya, sudah diperbaiki tadi saya menyampaikan, karena saya lihat ada sedikit ngantuk, supaya akhirnya dia tidak ngantuk lagi. Ya, memang kadang-kadang berbicara begitu, dibuat oleh Yang Maha Kuasa itu sedikit salah dia berbicara. Ya, sehingga terbangun kita. Tapi ingatlah saudara, inilah kalimat yang disebutkan oleh Ellen G. White. Semuanya memutuskan perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar kita. Lihat saudara, untuk sekarang kasus COVID-19 di Republik Indonesia bertambah katanya menjadi 7.010. Pasien di Jakarta dikatakan di Jakarta melonjak 60%. Dan tidak hanya itu, membuat suatu yang kadang-kadang pemimpin daripada perguruan tinggi itu dia harus membuka wawasan bagaimana membuat strategi di dalam pembelajaran yang baik. Saya kurang tahu bagaimana saudara para pimpinan pada waktu di awal masa COVID itu, apakah kita tetap berjalan seperti biasa pembelajaran? Ya, saya pikir tidak. Semuanya tutup. Dan bahkan kalau saya melihat data dan saya baca di koran, hampir seluruh kecuali PT ASN, hampir seluruh universitas di Indonesia menurun pendaftarannya, kecuali PT ASN. Saya mendengar tadi dari pimpinan bahwa PT ASN justru bertambah muridnya. Wah, puji syukur kepada Tuhan.
Di mana-mana saudara, dan bahkan sudah ada yang tutup oleh karena masalah COVID ini. Ya. Nah, sedikit di sini masalah krisis yang kita hadapi secara nasional dan juga krisis kita hadapi di dalam krisis iklim global, dan bahkan kita menghadapi beberapa bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu saudara, saya berikan beberapa ayat atau statement dari tulisan Ellen G. White di dalam masa krisis global ini. Dan saya mengutip banyak dari tulisan-tulisan Ellen G. White, dan tidak banyak saya kutip dari Alkitab. Saya hanya mengambil dari tulisan-tulisan Ellen G. White bagaimana memperlihatkan kepada kita keadaan kita sekarang ini di dalam krisis yang kita hadapi. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, satu berkata begini, bahwa setan sedang mengarahkan kekuatannya untuk kehancuran. Bencana di darat dan laut, keadaan masyarakat yang tidak stabil, tanda bahaya peperangan, semuanya memberikan syarat. Malapetaka ini meramalkan peristiwa luar biasa yang segera terjadi. Perhatikan kalimat yang saya highlight di situ. Kaki tangan setan sedang bersatu mengarahkan kekuatan. Semuanya memastikan krisis dahsyat yang terakhir itu. Inilah yang kita hadapi saudara saat ini. Bahwa krisis kita akan hadapi tidak hanya krisis di dalam masalah ekonomi, tidak hanya krisis di dalam masalah politik, tidak hanya krisis di dalam masalah sosial, tidak hanya krisis di dalam masalah keuangan kita, saudara. Bagaimana dengan krisis kerohanian di dalam gereja? Saya lebih berfokus kepada kalimat ini, saudara, di dalam renungan kita. Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedang digoncang dari luar dan dari dalam. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Ellen G. White katakan di dalam Testimonies to Ministry halaman 514. Saya melihat, kata beliau, saya melihat ada suatu krisis di hadapan kita. Dan Tuhan memanggil para pekerjanya agar berada pada satu rencana. Saya sering sekali mendengar para pimpinan menghimbau kepada saya, harus diajak kesatuan, harus diajak satu para pegawai ini, katanya. Ya, benar, memang itulah dikatakan oleh Allah sendiri, ya. Itulah yang diajak oleh Ellen G. White kepada kita, supaya para pekerja agar berada pada suatu barisan. Bahkan dikatakan saudara, kalau kita melihat ada kelompok dalam gereja yang masih meragukan kepribadian Roh Kudus. Bagaimana kita mau mengajak mereka menjadi satu barisan di dalam suatu kelompok kita? Tapi itulah yang harus kita ajak. Dalam Kemenangan Akhir 552 berkata begini, dan inilah tujuan kehendak yang dicapai oleh setan. Tidak ada yang paling diinginkannya selain daripada dikatakan membinasakan keyakinan kepada Allah dan firman-Nya. Jadi inilah konsep yang kita hadapi di dalam gereja, di dalam masa krisis ini, saudara, bahwa setan sedang berusaha membuat konsep di dalam diri kita ini supaya jangan kita satu baris di dalam suatu rencana Tuhan kepada kita. Ingat saudara,
bahwa gereja sedang digoncang melalui gerakan perbedaan pendapat. Dewasa ini, saudara, lihat organisasi saudara dimanapun kita berada, selalu ya dikatakan kita harus terima perbedaan pendapat, katanya. Kita harus terima perbedaan pendapat karena kita sudah dijadikan berbeda. Ya, benar, jangan diragukan itu. Tetapi inilah yang digunakan oleh setan untuk supaya terjadi krisis di dalam gereja itu. Lalu apa yang dikatakan?